Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Nur Adhiani dengan NIM 857477177, mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya di SD 6 Selasari untuk menyelesaikan tugas mata kuliah bimbingan konseling. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari asesmen terhadap siswa yang masih kurang mampu dalam membaca pemahaman. Layanan ini dimulai dari hasil asesmen siswa kelas 5 yang menunjukkan bahwa banyak siswa yang masih belum mampu memahami isi bacaan. Setelah dilakukan identifikasi, saya masih menemukan 3 orang siswa yang masih belum bisa dan masih belum paham untuk menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Maka dari itu, saya mengambil langkah untuk melakukan bimbingan secara berkelompok. Adapun penyebab dari kesulitan membaca pemahaman ini disebabkan karena kurangnya motivasi belajar, rendahnya minat baca pada siswa, kurangnya bimbingan dari orang tua di rumah, dan sedikitnya bahan bacaan di rumah. Siswa menganggap bahwa membaca adalah hal yang membosankan. Oleh karena itu, dalam bimbingan kali ini saya menggunakan metode diskusi agar suasana menjadi lebih aktif dan menyenangkan, dan memacu siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Adapun tujuan dari dilakukannya bimbingan kelompok ini adalah agar siswa mampu menyadari bahwa pentingnya membaca dengan pemahaman sebagai bagian dari perilaku belajar yang baik. Siswa mampu mengenali konsep ide pokok dan isi bacaan dari bagian pemahaman belajar yang efektif. Siswa mampu melibatkan diri aktif dalam latihan membaca dan diskusi kelompok untuk menemukan ide pokok suatu bacaan. Pada kegiatan bimbingan diawali dengan guru membuka kegiatan dengan salam, doa, dan apresiasi mengenai pentingnya kemampuan memahami isi bacaan. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat memahami ide pokok bagi proses belajar. Selanjutnya, guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan kelompok yang meliputi diskusi, membaca, dan refleksi pemahaman. Setiap siswa membaca teks bacaan secara bergilir dan mencoba menemukan ide pokok dari paragraf yang dibaca. Siswa menyepakati dan saling memberikan tanggapan terhadap pemahaman ide yang ditemukan. Adapun hasil yang diamati pada tahap awal, siswa menunjukkan respon positif. Mereka mengikuti salam, doa, dan apresiasi dengan baik. Siswa juga memahami tujuan kegiatan setelah guru menjelaskannya. Pernyataan persetujuan dilakukan tanpa hambatan dan seluruh siswa bersedia mengikuti layanan dengan sikap kooperatif. Pengembangan kelompok berlangsung tertib dan siswa bersiap berdasarkan sesuai kebutuhan. Hasil dari tahap inti kegiatan bimbingan yaitu setiap siswa mampu membaca teks yang diberikan secara bergiliran, dan ketika diminta menyampaikan ide pokok dari paragraf, siswa masih bervariasi dalam ketepatan, namun secara umum sudah mampu mengidentifikasi gagasan utama. Pada sesi norming, siswa saling menanggapi dan memperbaiki temuan-teman dengan sikap saling menghargai. Siswa mampu bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menemukan ide pokok dari berbagai bacaan. Mereka menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menganalisis isi teks, terutama setelah diberikan bacaan kedua. Siswa menuliskan hasil diskusi dengan cukup jelas dan mampu menjelaskan kembali ide pokok yang ditemukan. Pada tahap refleksi, siswa mengungkapkan beberapa kendala seperti kesulitan menemukan ide pokok dan kalimat penjelas. Siswa menganggap bahwa membaca adalah hal yang membosankan karena teksnya terlalu panjang, namun mereka juga merasa kegiatan ini membantu mereka lebih memahami isi bacaan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan kelompok berjalan efektif dan sesuai tujuan. Siswa tidak hanya memahami konsep ide pokok, tetapi juga meningkatkan dalam hal kepercayaan diri, kerjasama, serta minat terhadap membaca. Dengan tugas lanjutan yang berikan, kemampuan siswa berpotensi semakin berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.